Kita semua kan pengen ya anak-anak kita tumbuh jadi orang yang baik hati, yang suka berbagi. Tapi pernah nggak kepikiran dari mana si sifat dermawan itu datang? Apa itu sesuatu yang kita ajarkan atau tumbuh dengan sendirinya? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah eksperimen global yang luar biasa keren buat cari tahu jawaban dari pertanyaan itu. Gimana sih anak-anak belajar berbagi? Coba deh bayangin, gimana kalau kita bisa bikin seorang anak jadi lebih dermawan hanya dalam waktu 60 detik? Mungkin cuma dengan satu kalimat aja? Kedengarannya mustahil ya, kayak sulap. Tapi inilah pertanyaan inti yang jadi pemicu seluruh penelitian ini. Dan ini bukan riset kaleng-kaleng loh. Para peneliti ini membangun sebuah eksperimen raksasa yang skalanya mendunia, melibatkan ribuan anak dari berbagai macam latar belakang budaya. Hasilnya, tentu aja jadi gambaran yang sangat kuat dan bisa diandalkan tentang sifat dasar manusia. Oke, sekarang kita selami lebih dalam ya. Jadi gimana sih caranya para ilmuwan ini mengukur sesuatu yang abstrak kayak kedermawanan pada anak-anak? Ternyata mereka merancang sebuah permainan yang sangat sederhana tapi jenius banget. Permainannya ini disebut permainan berbagi stiker. Gini cara mainnya. Pertama, anak-anak disuruh milih 10 stiker yang paling mereka suka. Nah, langkah ini penting banget buat menciptakan rasa kepemilikan. Terus, mereka dikasih tahu kalau stiker-stiker itu beneran punya mereka. Nah, ini bagian kuncinya. Dalam sebuah ruangan sendiri, secara rahasia, mereka harus memutuskan mau kasih berapa stiker ke anak lain yang mereka nggak kenal. Ini jadi tes altruisme yang murni banget. Dan skalanya tuh luar biasa, lebih dari 2.300 anak. Jumlah segini banyak tentu memberikan kekuatan statistik yang sangat-sangat besar untuk setiap temuan mereka. Dan ini beneran skala global, dari Argentina dan Kanada sampai ke Tiongkok dan Afrika Selatan. Ini memungkinkan para peneliti untuk melihat apakah ada pola yang sama, pola universal dalam perilaku berbagi di seluruh dunia. Dan intu dari semua ini, cuma 10 stiker. Sesuatu yang sangat simpel dan universal yang bisa dimengerti oleh anak-anak dimanapun mereka berada. Inilah dasar eksperimennya. Tapi sekarang, mari kita lihat bagian yang paling cerdasnya. Nah, disinilah eksperimennya jadi makin seru dan menarik. Para peneliti menambahkan satu twist, satu variabel kunci untuk menguji seberapa besar sih pengaruh teman sebaya itu terhadap keputusan anak-anak. Jadi, anak-anak ini dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama dikasih tahu kalau ada anak lain di sekolah mereka yang cuma bagi satu stiker. Pelit ya. Kelompok kedua dengar cerita yang beda. Katanya ada anak lain yang berbagi 6 stiker, jumlah yang sangat murah hati. Pertanyaan besarnya, cuma gara-gara satu kalimat informasi ini perilaku mereka bakal berubah nggak ya? Jadi, setelah semua stiker selesai dibagikan dan data terkumpul, apa yang ditemukan para peneliti? Yuk kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya. Wow, jelas banget. Coba dia lihat grafik yang di kiri. Ini kelompok yang dibilangin temennya pelit. Kebanyakan dari mereka cuma berbagi satu stiker atau malah nggak sama sekali. Sekarang, bandingkan sama yang kanan. Ini kelompok yang dengar temannya dermawan. Puncaknya geser. Jauh lebih banyak anak yang ngasih 6 stiker, seolah-olah meniru contoh yang mereka dengar. Informasi sosial itu berhasil. Temuan kedua juga nggak kalah menarik. Grafik ini nunjukin jumlah stiker yang dibagikan, itu yang di sisi kiri, berdasarkan usia anak di bagian bawah. Lihat deh, garisnya itu cenderung naik terus dari kiri ke kanan. Artinya apa? Artinya, terlepas dari budaya atau negara asal, seiring bertambahnya usia, anak-anak secara konsisten jadi lebih dermawan. Ini kayak bagian dari proses pendewasaan alami kita. Sampai di sini, kelihatannya semua cukup jelas ya. Tapi para peneliti punya satu pertanyaan lagi yang lebih besar. Apakah budaya punya peran? Nah, disinilah ceritanya jadi sedikit lebih rumit, dan jujur cukup mengejutkan. Hipotesis yang paling umum kan gini, anak-anak dari budaya kolektivis yang lebih menekankan keharmonisan kelompok, harusnya lebih suka berbagi daripada anak-anak dari budaya individualis yang fokusnya ke pencapaian pribadi. Masuk akal kan? Tapi apa benar begitu? Nah, untuk menguji ini, para peneliti membagi negara-negara peserta jadi dua kelompok berdasarkan skor budaya yang sudah ada. Di kolom individualis, kita lihat negara kayak Amerika Serikat dan Kanada. Sementara di kolom kolektivis, ada Tiongkok dan Kolombia. Sekarang, mari kita lihat apakah datanya mendukung teori ini. Dan ini dia kejutannya. Waktu mereka memetakan datanya, polanya sama sekali nggak rapih. Nggak ada tuh garis pemisah yang jelas antara negara individualis dan kolektivis. Malah, coba lihat di ujung kiri itu. Amerika Serikat, yang secara teori paling individualistis, justru nunjukin salah satu tingkat berbagi paling tinggi. Temuan ini benar-benar meruntuhkan stereotip yang mungkin kita punya.
Jadi intinya apa? Label budaya yang luas kayak individualis atau kolektivis itu ternyata bukan prediktor yang bagus untuk perilaku seseorang. Kedermawanan manusia itu jauh lebih kompleks dari itu. Oke, jadi setelah melihat semua data yang menarik ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari eksperimen stiker global yang masif ini? Mari kita rangkum poin-poinnya. Jadi, ada 3 pelajaran penting. Pertama, kedermawanan itu berkembang seiring waktu. Ini adalah bagian universal dari proses menjadi dewasa. Kedua, pengaruh sosial itu nyata dan kuat banget. Contoh dari orang lain benar-benar bisa membentuk perilaku kita. Dan yang ketiga, label budaya yang terlalu sederhana seringkali keliru. Sifat manusia itu jauh lebih rumit dan nggak bisa cuma dimasukin ke dalam satu kotak. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat baik. Di seluruh dunia, otak kita sepertinya punya settingan yang mirip untuk menggunakan isyarat sosial saat kita memutuskan untuk berbagi atau tidak. Ini adalah mekanisme belajar yang sangat mendasar dan universal. Sebelum kita akhiri, mari kita renungkan satu pertanyaan terakhir yang muncul dari semua penemuan ini. Nah, pertanyaan ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang penting banget. Kalau satu kalimat tentang teman aja bisa mengubah keputusan seorang anak, coba bayangkan dampak dari semua isyarat sosial lain yang mereka serap setiap hari. Dari keluarga, dari media, dari teman-teman mereka. Ini jadi pengingat buat kita semua bahwa contoh yang kita berikan, entah itu besar atau kecil, punya kekuatan yang luar biasa.